Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait teorema Pitagoras nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Ini merupakan lukisan terkait Bapak Pitagoras. Emang apa hubungannya? Jadi gini, dulu bangsa Yunani, terutama para teknisinya, memiliki pola tertentu terkait panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, pola-pola tersebut kemudian dirangkum oleh Bapak Pitagoras ini, sehingga menciptakan yang namanya teorema Pitagoras. Buat kalian yang belum tahu apa itu teorema, teorema dalam matematika merupakan suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Di sini, teoremanya itu menjelaskan terkait hubungan panjang sisi segitiga siku-sikunya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar ini dulu aja deh. Di sini ada tiga persegi yang dihubungkan sebagai berikut, berbentuk daerah segitiga siku-siku ya. Kalau kita tandai bahwa persegi inilah persegi satu, persegi dua, dan persegi tiga, kemudian kita akan memperoleh pola nih. Ternyata polanya adalah bahwa luas persegi satu nilainya itu sama dengan jumlah dari luas persegi dua ditambah dengan luas persegi tiga. Emang gimana cara ngitungnya? Jadi gini, pada persegi satu, panjang sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan. Sedangkan panjang sisi dari persegi 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Dan persegi 3 yaitu 1, 2, 3. Panjang sisinya adalah 3 satuan. Kalau kita kaitkan dengan formula ini, maka diperoleh bahwa untuk luas persegi satu yaitu sisi kuadrat atau 5 kuadrat sama dengan luas persegi 2 yaitu 4 kuadrat ditambah dengan luas persegi 3 yaitu 3 kuadrat. Kalau kalian hitung, maka akan diperoleh nilainya adalah 25. Karena 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu kan sama dengan 25 ya. Dari sinilah kemudian diciptakan yang namanya formula Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Keterangannya itu gini, C ini itu tuh dikenal sebagai hipotenusa, yaitu jarak dari titik A ke titik C. A dan B itu merupakan sisi tegak, yaitu jarak dari titik B ke A dan B ke C. Gitu. Nah, formula inilah yang menjadi dasar dari yang namanya teorema Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Berapakah besar nilai X-nya? Di mana tuh gambarannya kurang lebih kayak gini nih. Di sini panjang hipotenusanya adalah 10, kemudian sisi tegaknya adalah X dan 6. Kalau kita kaitkan dengan teorema Pitagoras yang ngebahas terkait hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku, nilainya kan yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini nilai C-nya adalah 10. 10 kuadrat sama dengan nilai A-nya yaitu 6. 6 kuadrat tambah B-nya adalah X. X kuadrat nih. Nah, berarti kan nilai X kuadrat itu tuh sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat enggak sih? 10 kuadrat itu kan 100. 6 kuadrat itu 36. 100 dikurangi 36 berapa? Yaitu 64. Berarti nilai X-nya adalah akar 64, yaitu nilainya adalah 8. Oke, jadi sisi tegak area ini yaitu panjangnya adalah 8. Gimana? Sampai sini kira-kira konsep teorema Pitagoras sudah mulai paham belum? Kalau udah, yuk lanjut kita ke materi berikutnya. Jadi, dari teorema Pitagoras tersebut ada loh indikasi untuk menentukan jenis sudut segitiganya. Semisal, kalau segitiga sudut lancip, maka nilai dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat itu tuh pasti lebih besar dibandingkan dengan C kuadrat, yaitu hipotenusanya. Kenapa? Karena saat sudutnya lancip, maka nilai C-nya itu tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah nilai A dan B ini nih. Kemudian untuk segitiga siku-siku, pasti nilainya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sedangkan untuk segitiga sudut tumpul, maka pola yang terjadi adalah
yaitu bahwa A kuadrat tambah B kuadrat nilainya itu pasti selalu lebih kecil dibandingkan dengan panjang hipotenusanya, yaitu C kuadrat di sini nih. Nah, inilah merupakan indikasi jadi sudut segitiga berdasarkan teorema Pitagoras tadi nih. Berikutnya, materi terkait teorema Pitagoras adalah kita bisa loh menentukan jarak dua titik pada koordinat kartesian. Contohnya tuh gini, tentukan jarak antara titik A yaitu 1,2 dengan titik B yaitu minus 1, minus 3. Kalau kita gambarkan letak titik-titiknya kurang lebih itu gambarannya kayak gini nih. Di sini ada titik 1,2 dan di sini ada titik minus 1, minus 3. Nah, yang ditanyakan jarak antar titiknya ya, yaitu garis ini nih. Kira-kira gimana cara taunya? Kita bisa gunakan konsep Pitagoras, yaitu kita bentuk aja nih layaknya segitiga siku-siku kayak gini. Di mana tinggi ini adalah delta Y, dan delta X ini merupakan jarak mendasarnya ya. Selisih delta Y ini itu adalah YA dikurangi YB. YA kan nilainya adalah 2 dikurangi YB-nya yaitu minus 3. 2 dikurangi minus 3 sama dengan 5. Itu merupakan delta Y-nya. Delta X-nya adalah XA dikurangi XB. Kalau kita masukkan nilainya diperoleh yaitu 1 dikurangi kurung buka minus 1 sama dengan 2. Di sini kita udah tahu nih bahwa delta X-nya 2 dan delta Y-nya adalah 5. Kalau kita pengen cari tahu nilai delta C-nya, maka diperoleh yaitu C kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. 5 kuadrat kan 25, tambah 2 kuadrat adalah 4. 25 tambah 4, yaitu 29. Berarti nilai C-nya yaitu akar 29 atau nilainya sekitar 5,4. Ini merupakan jarak antar titik ini ya, yaitu sebesar 5,4 satuan panjang. Oke, dan yang terakhir terkait teorema Pitagoras, ada yang namanya tabel hubungan antara sudut dengan perbandingan panjang sisi segitiga siku-sikunya. Di sini ada tabel nih, ada sin 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ada sin, cos, dan tan. Emang apa tuh sin theta, cos theta, dan tan theta gitu? Jadi kita gambarkan dulu aja kali ya segitiga siku-sikunya. Semisal di sini ada segitiga siku-siku dengan sudutnya ada theta. Panjangnya adalah A, B, dan C nih kayak gini. Ya, yang namanya sinus theta itu tuh didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miringnya, yaitu B banding C. Cos theta yaitu rasio atau perbandingan antara sisi bawah dengan sisi miringnya, yaitu A banding C. Dan tangan theta yaitu sisi depan dibagi dengan sisi bawah, yaitu B banding A. Nah, ini semua merupakan konsep dari yang namanya teorema Pitagoras. Kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu hafal ini ya, kalian bisa lihat tabelnya gitu. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada segitiga dengan hipotenusnya adalah X dan panjang sisi bawahnya adalah 3 cm. Ngebentuk sudut yaitu sebesar 60 derajat. Yang ditanya adalah berapa sih nilai X-nya? Oke. Yang perlu kita bandingkan yaitu antara sisi bawah banding sisi miring. Kalau kita lihat di tabel dan definisinya, bahwa rasio atau perbandingan dari sisi bawah banding sisi miring adalah cos theta. Nah, karena sudut 60 derajat, berarti nilai cosnya adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Setengah ya. Kalau kita masukkan nilainya, berarti 3 per X sama dengan 1 per 2. Kalau kita kalikan silang, maka diperoleh nilai X-nya, yaitu 3 dikalikan dengan 2. Berapa? Yaitu 6. Artinya nilai X di sini panjangnya adalah 6 cm. Untuk menguji kepemahaman kita terkait teorema Pitagoras, di sini kita akan bahas soal kapitas lekta atau soal gabungan dari konsep-konsep teorema Pitagoras ini nih. Contohnya tuh kayak gini. Perhatikan gambar di samping. Di sini yang ditanya adalah berapakah keliling segitiga dan nilai X-nya nih, yaitu yang ini gitu. Oke, kita jawab ya. Yang pertama kita akan menjawab terkait keliling segitiga. Yang namanya keliling itu kan merupakan jumlah dari panjang semua sisinya. Berarti kalau yang ditanya adalah keliling segitiga adalah jumlah panjang semua sisi segitiganya. Nah, di sini ada dua segitiga ya, segitiga besar dan segitiga kecil. Yang kita maksud adalah segitiga besarnya, yaitu segitiga ABC.
Kalau kita gambarkan kurang lebih itu kayak gini nih, di mana sudut B ini memiliki sudut yaitu 30 derajat dan sudut A-nya adalah 90 derajat. Panjang dari B ke A yaitu 8. Kalau kita putarkan segitiganya, maka kurang lebih bentuknya bakal kayak gini nih. Di mana panjang dari titik A ke C yaitu A ke B 8, dan B ke C yaitu C. Dengan sudutnya di B adalah 30 derajat. Di sini kita akan cari tahu berapa sih nilai A-nya atau nilai panjang dari titik A ke titik C. Gimana caranya? Kita bisa gunakan perbandingan panjang tadi, di mana sisi depan banding sisi bawah itu tuh apa? Sin, cos, atau tangen? Tangen ya, tangan 30 nih. Berarti kalau kita masukkan, yaitu sisi depannya adalah A dibagi dengan sisi bawahnya, yaitu 8. Sama dengan tangan dari 30 derajat, nilainya adalah 1/3 akar 3. Berarti kan nilai A-nya yaitu 8/3 dikali akar 3 cm. Oke, ini merupakan panjang dari titik A ke C. Berikutnya, kita akan mencari nilai C-nya. Gimana caranya? Sama kayak tadi, kita akan gunakan perbandingan panjang sisi segitiganya, yaitu sisi bawah banding sisi miring, itu kan nilainya adalah cos ya, atau cos 30 derajat. Kalau kita masukkan nilainya, berarti kan 8 dibagi dengan C sama dengan setengah akar 3. Maka nilai C-nya yaitu 2 per akar 3 dikalikan 8. Nilainya adalah 16 per akar 3 cm nih. Ini merupakan panjang C. Tapi nilai ini nih kalau kita rasionalkan, kita bisa kalikan nih akar 3 per akar 3. Maka diperoleh yaitu 16 dikali akar 3 dibagi dengan akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 nilainya adalah 3. Berarti 16 per 3 dikali akar 3 nih. Oke, kita udah tahu nih semua panjang sisinya. Maka kita bisa hitung keliling segitiganya, yaitu 8 ditambah dengan 8/3 akar 3 ditambah dengan 16/3 akar 3. Di sini penyebut yang sama kita bisa kelompokkan, yaitu 8 ditambah 16 dikali akar 3 dibagi dengan 3. 8 ditambah 16 kan 24 ya. 24 dibagi 3 berapa? Yaitu 8. Berarti keliling segitiganya adalah 8 ditambah dengan 8 akar 3 cm nih. Oke, keliling udah kita ketahui. Berikutnya yaitu nilai X. Nilai X-nya berapa? Jadi gini, kita bisa tinjau segitiga kecil ini nih, yaitu segitiga ACD. Di sini panjang sisi dari A ke D yaitu X. Dan panjang dari A ke C adalah 8/3 akar 3. Dan sudutnya yaitu di C adalah 60 derajat. Nah, kita bisa gunakan perbandingan lagi nih, bahwa sisi depan banding sisi miring itu apa? Sinus ya, sinus 60 derajat. Kalau kita masukkan nilainya yaitu X per 8 per akar 3 sama dengan setengah akar 3. Maka nilai X-nya yaitu setengah akar 3 dikali 8/3 akar 3. Kita kelompokkan nih yaitu 8 dibagi 2 kurung buka akar 3 dikali akar 3 dibagi dengan 3. Maka diperoleh yaitu 8/2 dikali 3/3, nilainya adalah 4. Ini merupakan nilai X-nya, yaitu sebesar 4 cm. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait teorema Pitagoras. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!